Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sana. Hari ini kita akan belajar membuat rumusan masalah penelitian. Minggu kemarin kita sudah belajar membuat latar belakang masalah dan setelah itu atau subbab setelah itu adalah rumusan masalah. Oke, langsung kita mulai saja teman-teman. Jadi rumusan masalah adalah perincian dari apa yang ingin digali dari masalah atau problem yang kita miliki. Jadi rumusan masalah itu adalah apa-apa yang ingin kita gali atau kita cari dari masalah yang ada. Oke, misal kita punya masalah atau problem tertentu, konflik kelompok dalam novel A misalnya, maka apa sih yang ingin kita cari atau kita gali dari masalah itu? Aspek-aspek apa? Hal-hal apa yang ingin kita temukan, kita cari, kita gali dari masalah itu? Oke, jadi di sini masalah itu masih lebih umum daripada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah perincian dari apa-apa yang kita cari atau kita gali dari masalah kita. Oke, masalah adalah problem yang ingin dikaji berupa pernyataan, sedangkan rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban. Jadi ini perbedaan antara masalah dan rumusan masalah. Kalau masalah itu adalah problem, masalah atau isu yang ingin kita kaji dan itu berupa pertanyaan. Maaf, berupa pernyataan. Oke, konflik kelompok dalam novel itu kan pernyataan. Apa yang ingin kita cari, yang ingin kita gali belum ada. Oke, sedangkan rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban. Jadi, hampir kebanyakan rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban. Oke, nah hal inilah yang akan yang akan menjadi kerangka kita dalam membuat sebuah penelitian. Jadi, apa yang kita lakukan dalam penelitian nanti adalah berusaha menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat di rumusan masalah. Oke, jadi rumusan masalah bisa dikatakan sebagai sebagai core atau jiwa dari penelitian kita. Karena dengan adanya rumusan masalah, dengan adanya pertanyaan yang memerlukan jawaban, langkah-langkah kita atau arah kita dalam sebuah penelitian itu jelas. Kita memiliki arah, kita memiliki sebuah tujuan, sebuah target, sebuah arah, yaitu menemukan jawaban dari pertanyaan yang kita buat di rumusan masalah. Bayangkan jika tidak ada rumusan masalah. Oke, akan bagaimana penelitian kita akan tidak jelas arahnya. Oke, rumusan masalah biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan, meskipun juga terdapat rumusan masalah yang berupa narasi, penjelasan, atau pernyataan. Oke, jadi hampir kebanyakan rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Oke, namun ada beberapa penelitian yang rumusan masalahnya itu bukan pertanyaan, tapi penjelasan dan pernyataan. Oke. Tetapi saya kira intinya, substansinya sama saja, yang pertanyaan ataupun bukan, meskipun pernyataan di situ tetap jelas dijelaskan langkah-langkah apa atau apa yang ingin dicari dari penelitian yang akan dilakukan. Oke, sebenarnya sama saja. Oke, saya kira itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Saya kira mudah sekali membuat rumusan masalah. Oke, simple. Nah, ini ada 6 kata pertanyaan. Oke, jadi sudah sangat familiar ini di teman-teman. Oke, jadi ada beberapa kata-kata yang digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Ada who, where, ada when, siapa, di mana, kapan. Nah, 3 kata di atas yang berwarna biru itu hampir jarang sekali ada dalam pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah. Kenapa? Karena jawaban dari siapa, di mana, kapan itu adalah jawaban yang simple, yang dimana jawabannya tidak perlu melakukan sebuah proses penelitian. Sedangkan penelitian itu adalah sebuah proses, sebuah effort panjang untuk menemukan sebuah jawaban. Ketika ada pertanyaan siapa, ya jawabannya kalau enggak dia ya kamu, ya saya. Oke. Kira-kira ilmiah enggak? Perlu enggak dalam sebuah penelitian? Saya kira tidak. Di mana
itu mengacu kepada tempat, kapan mengacu kepada waktu. Jadi saya kira jawaban siapa, di mana, dan kapan itu tidak lumrah dijadikan sebuah penelitian, karena penelitian itu proses yang panjang. Lalu ada apa, mengapa, bagaimana. Nah, tiga hal ini banyak sekali dijumpai di penelitian, meskipun yang paling banyak adalah bagaimana, karena bagaimana itu menjelaskan proses. Kalau apa menjelaskan apa, meskipun ketika ada pertanyaan apa, jawabannya itu masih membutuhkan penjelasan, sehingga tetap bisa dalam sebuah pertanyaan penelitian. Juga kata mengapa, ketika ada pertanyaan mengapa, jawabannya pasti karena. Nah, karena kan panjang, jawabannya panjang, penjelasan, sehingga ini layak, pertanyaan-pertanyaan ini layak dipakai dalam rumusan masalah dalam penelitian. Oke, bagaimana, apalagi bagaimana sangat sangat banyak sekali, karena bagaimana itu berarti kita harus menunjukkan proses. Nah, proses itulah penelitian. Oke. Proses itu adalah hal-hal yang dicari, yang dibahas dalam penelitian. Oke. Nah, apa mengapa ini banyak digunakan di ilmu-ilmu sosial di luar sana, bukan di sastra. Kenapa? Karena mereka kan berada dalam sebuah kehidupan nyata, yang mereka bahas adalah fenomena-fenomena nyata, sehingga saya pikir apa mengapa banyak sekali digunakan di wilayah mereka. Sedangkan sastra itu, kalau saya perhatikan di wilayah sastra, di kajian bahasa dan sastra, lebih banyak menggunakan bagaimana. Kenapa bagaimana? Karena sebenarnya sastra itu adalah rekaan, rekaan dari kehidupan nyata. Jadi isu-isu sosial, masalah-masalah sosial itu direkakan, ditampilkan lagi dalam sebuah karya sastra. Jadi karya sastra itu adalah rekaan-rekaan. Kalaupun ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemanusiaan dalam sastra, itu tetaplah itu rekaan, bukan masalah asli. Jadi banyak rumusan masalah yang pertanyaannya seperti ini: bagaimana konflik ditampilkan dalam novel, bagaimana ketidakberdayaan tokoh perempuan dalam novel ini. Jadi kesannya kan sastra itu rekaan. Jadi bagaimana hal-hal sosial itu terekam atau ditampilkan dalam karya sastra, sehingga yang digunakan dalam rumusan masalah banyak menggunakan kata bagaimana. Saya kira ini sedikit selingan gitu ya. Nah, ini teman-teman, biar mudah langsung kita ke contoh saja. Jadi ini ada sebuah novel Indonesia yang bagus sekali, judulnya Kambing dan Hujan. Novel ini memenangkan sayembara novel DKJ tahun 2015 kalau tidak salah. Novel ini berisi tentang kesejarahan persinggungan antara kelompok keagamaan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Nah, misalnya teman-teman menemukan novel seperti ini, ya Anda menemukan sebuah masalah dalam novel itu, yaitu konflik atau persinggungan NU dan Muhammadiyah. Karena pada faktanya memang tidak sekarang, dulu itu kelompok NU dengan Muhammadiyah sering berkonflik karena perbedaan ideologinya, ada perbedaan ideologi dalam beberapa hal. Berbeda dengan sekarang yang sudah cair meskipun ideologinya tetap berbeda. Nah, seperti yang Anda lihat di atas, maka penelitian ini berusaha membahas aspek dan dinamika perseteruan dan persinggungan dua kelompok tersebut. Itu bisa dikatakan masalah. Jadi di latar belakang, di paling akhir, yang paling khusus itu kan bisa menunjukkan masalah kita. Itu masalah kita. Nah, masalah itu masih umum, masih kita belum tahu apa yang ingin kita bahas. Nah, rumusan masalah itulah perincian apa-apa yang akan kita gali, kita cari dari masalah tersebut. Ketika masalahnya adalah dinamika konflik persinggungan antara NU dan Muhammadiyah, maka kita bisa membuat rumusan masalah sebagai berikut. Seperti 1, bagaimana konflik antara NU dan Muhammadiyah ditampilkan dalam novel Kambing dan Hujan. Jadi dinamika perseteruan, konflik itu kan masalah. Masalah, maka kita bisa mencari
mencari atau menggali konflik yang terjadi. Apakah perbedaan ideologi yang menyebabkannya, apakah perebutan kekuasaan yang menyebabkannya. Jadi itu yang kita gali. Oke. Jadi bagaimana konflik, ketika bagaimana kan berarti kita menjelaskan prosesnya. Kenapa berkonflik, apa penyebabnya, apa yang diperjuangkan, apa yang diperdebatkan, seperti itu. Oke. Lalu rumusan masalah kedua, bagaimana strategi eksistensi antara kelompok NU dan Muhammadiyah ditampilkan dalam novel Dan Hujan. Jadi, karena mereka berseteru bukan berarti satu harus ditumpas, tidak. Karena pada faktanya NU dan Muhammadiyah sampai sekarang ada, meskipun dalam beberapa hal masih berbeda ideologinya. Jadi, meskipun dulu mereka berkonflik, mereka tidak membunuh satu sama lain. Mereka pasti menggunakan strategi untuk eksis. Oke, dua-duanya bermusuhan, dua-duanya berbeda, tapi dua-duanya ingin tetap eksis, maka pasti mereka melakukan sebuah strategi untuk eksis. Nah, itu bisa kita cari dalam penelitian kita, dalam rumusan masalah kita. Oke, karena strategi eksistensi juga merupakan aspek atau bagian dari masalah kita, yaitu konflik atau persinggungan NU dan Muhammadiyah. Oke. Karena pada faktanya NU dan Muhammadiyah masih hidup sampai sekarang. Jadi, betul kalau kita mencari atau membahas, menggali apa sih strategi eksistensi yang dilakukan NU dan Muhammadiyah dalam novel Kambing dan Hujan. Oke, yang ketiga, bagaimana ideologi atau keberpihakan pengarang ditunjukkan dalam novel Kambing dan Hujan. Karena novel ini ditulis oleh pengarang tertentu dan yang dihadirkan dalam novel ini adalah dua kelompok yang berbeda, yaitu NU dan Muhammadiyah, maka pasti ada ideologi atau ada keberpihakan pengarang. Apakah dia berpihak kepada NU, berpihak kepada Muhammadiyah, atau dia netral. Jadi ini hal menarik yang bisa kita gali dalam masalah kita. Oke, karena ya penting sekali karena konflik ini dihadirkan oleh seorang pengarang, dan pengarang pasti punya keberpihakan, punya posisi di mana dia fair atau lebih ke Muhammadiyah atau lebih ke NU. Oke, jadi tiga hal ini adalah hal-hal yang kita gali atau kita cari di masalah kita. Oke, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua ini penelitian yang sifatnya sosiologi sastra gitu ya. Jadi ada sebuah novel Khalili yang ditulis oleh seorang maestro besar dari Mesir, Najib Mahfud, seorang sastrawan besar di Mesir, di dunia Islam dan lain sebagainya. Khalili ini banyak memotret kolonisasi plus westernisasi yang dilakukan negara-negara barat ke Arab, khususnya Mesir. Nah, jika Anda menemukan hal seperti ini, maka Anda menemukan masalah bagaimana ya pandangan seorang Najib Mahfud, seorang tokoh besar melihat fenomena westernisasi di Mesir. Oke, jadi masalahnya itu. Nah, ketika Anda menemukan masalah seperti ini, Anda bisa membuat rumusan masalah. Oke, yang pertama yang Anda gali adalah bagaimana sih keadaan sosial kemasyarakatan Mesir yang terkait dengan proses westernisasi pada bangsa-bangsa Arab ketika itu. Jadi novel realis itu kan novel yang menggambarkan situasi di luar kehidupan sana dengan begitu nyata, dengan begitu real. Jadi realis itu dekat sekali dengan kenyataan. Jadi bisa dikatakan bahwa karya ataupun novel realis itu merupakan gambaran dari masyarakat, dari kehidupan sosial, dan itu sangat sosiologi sastra sekali. Nah, Anda bisa membuat rumusan seperti ini. Bagaimana sih keadaan sosial kemasyarakatan? Anda cek dulu, karena sastra itu adalah cerminan dari masyarakat. Anda cari bagaimana sih keadaan sosial kemasyarakatan yang terkait westernisasi di Mesir. Oke, di Mesir ketika itu misalnya. Oke. Lalu ketika sudah ketemu, yang kedua, Anda lihat bagaimana sih westernisasi itu ditampilkan di novel Khalili, dan sekaligus bagaimana pandangan pengarangnya. Karena jelas karya sastra, kenyataan ketika ditampilkan di karya sastra melalui seleksi dari pengarang yang menentukan. Oke, pengarang yang memasukkan atau menggambarkan realitas kepada novel. Oke, jadi pengarang ini memiliki peran.
Oke, sikapnya seperti apa? Jika dia sebenarnya menolak atau suka, maka kelihatan dalam novelnya, maka dilihat. Oke, seperti itu. Oke, bisa bisa seperti ini. Anda membuat rumusan masalah jika memiliki masalah seperti itu. Lalu contoh yang lain, misalnya ini kajian ekspresi sastra. Ada seorang tokoh besar di Arab, Al-Ma'ari, dia itu cacat, buta, dari kecil, menderita sekali hidupnya, dan dia banyak membuat puisi, dia filosof juga, dan ketika keadaan jiwa penderitaan seorang pengarang itu nyata, maka pasti terekspresi dalam karya-karyanya, terutama puisi. Nah, jika seperti ini, maka Anda menemukan sebuah masalah, yaitu ekspresi kejiwaan seorang pengarang dalam puisinya. Misal Anda ketika membaca puisi Dhojatul Mauti Raqdah, Anda melihat aspek-aspek fatalisme, keputusasaan, maka menarik sekali ini. Jadi masalah Anda adalah ekspresi fatalisme dalam puisi Dhojatul Mauti Raqdah. Jika Anda memiliki masalah seperti ini, maka Anda bisa membuat rumusan masalah. Hal-hal yang akan digali yaitu pertama adalah kehidupan Al-Ma'ari, karena ekspresi itu mengaitkan kehidupan pengarang, kejiwaan pengarang dengan karya puisinya, maka Anda perlu menggali keadaan Al-Ma'ari terkait dengan fatalismenya. Bagaimana sih keputusasaan Ma'ari dalam kehidupannya seperti ini. Lalu ketika Anda tahu, maka tinggal Anda lihat puisinya. Bagaimana sih fatalisme itu terekspresikan dalam puisi Dhojatul Mauti Raqdah. Jadi seperti itu. Oke. Ketika Anda sudah paham Ma'ari seperti ini, ya Anda punya wawasan seperti ini, fatalismenya seperti ini. Lalu Anda cari bagaimana fatalisme itu terekspresi dalam puisi Dhojatul Mauti Raqdah. Oh, ternyata seperti ini. Ekspresi fatalismenya dia ungkapkan, dia sampaikan seperti ini dalam puisi Dhojatul Mauti Raqdah. Jadi tanpa Anda menggali yang pertama, ya Anda akan buta, karena ekspresi sastra itu ada hubungan antara sastra dengan ekspresi pengarang. Ketika Anda tidak tahu kejiwaan pengarang, bagaimana Anda bisa menelusuri kejiwaan pengarang itu dalam puisinya. Jadi dua rumusan masalah ini patut Anda gali jika Anda memiliki sebuah masalah, yaitu Anda melihat ada ekspresi fatalisme dalam puisi Dhojatul Mauti Raqdah karya Al-Ma'ari. Oke, ini contoh yang ketiga. Ada satu lagi contoh. Nah, ini sebuah contoh rumusan masalah yang tidak berupa pertanyaan penelitian, cuman narasi atau pernyataan seperti yang Anda baca di sini. Oke, jadi ini adalah mungkin filologi. Jadi misalnya Anda menemukan sebuah naskah yang di sini mungkin Sirrul Asrar karya Syekh Yusuf Al-Makassar. Naskah ini bagus sekali sebenarnya isinya, cuman sudah cacat, sudah banyak yang terhapus, yang sobek dan lain sebagainya, dan orang-orang sulit pasti membacanya. Maka Anda punya ide untuk melakukan sebuah proses filologis, kajian filologi untuk menghidupkan karya ini, naskah ini, agar siap dan mudah dibaca oleh pembaca. Maka ya Anda punya masalah ini, dan Anda akan melakukan penelitian seperti itu, yaitu menyunting teks itu. Oke, karena filologi untuk S1 itu hanya sebatas menyunting, tidak membahas kajiannya, maka ya yang Anda lakukan adalah menyunting. Oke, kenapa di sini tidak berupa pertanyaan? Karena jika yang Anda lakukan adalah menyunting, memunculkan sebuah edisi baru naskah itu, dari 6 kata pertanyaan apa yang tepat? Apa, kapan, di mana, kan tidak ada yang tepat. Bagaimana? Kan tidak ada. Jadi Anda bisa tidak menggunakan pertanyaan penelitian, karena tidak mewakili pertanyaan itu tentang hal yang Anda lakukan, karena Anda akan melakukan sebuah penyuntingan. Jadi pengkajian Anda, penelitian Anda adalah membuat edisi baru sebuah naskah Sirrul Asrar karya Yusuf Makassar. Jika misalnya Anda menggunakan kata bagaimana, maka ya yang Anda jelaskan adalah bagaimana Anda menyunting, Anda
Anda mengambil lalu mencuci mungkin, lalu Anda membaca menggunakan kaca pembesar, itu kan prosesnya. Oke, bagaimana prosesnya? Sedangkan dalam filologi itu adalah yang dituntut hasil dari aktivitas filologis Anda adalah menghadirkan edisi atau penyuntingan baru, seperti itu. Jadi tidak masalah rumusan masalah Anda menggunakan narasi bukan pertanyaan, karena pertanyaannya tidak mewakili, tidak pas seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini disertakan juga kajiannya. Jadi meskipun ada dua hal yang dilakukan selain menyunting lalu mengkaji ajaran di situ, bisa Anda tidak menggunakan pertanyaan penelitian, menggunakan narasi seperti ini di paragraf kedua Anda baca. Sebenarnya substansinya sama, bukan pertanyaan, cuman tetap merupakan sebuah hal yang akan kita lakukan, yaitu mengkaji aspek tasawuf dalam Sirrul Asrar ini. Oke, saya kira seperti itu. Jadi cuman saya kira lebih mudah atau lebih aman teman-teman menggunakan pertanyaan saja. Anda bisa menggunakan narasi seperti ini jika mungkin filologi karena karena tidak tepat pertanyaannya, karena yang Anda lakukan adalah menyunting seperti itu. Oke. Jadi saya kira ini teman-teman ya beberapa contoh. Kita lebih perjelas di diskusi. Semoga besok kita bisa mengadakan diskusi. Diskusi besok akan membicarakan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jelas bagi Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.